Nah, selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya teman-teman. Di sini kembali lagi dengan saya Ramai Saputra di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan kembali lagi nih di materi IoT atau sistem tertanam ya, tentunya. Nah, di sini terdapat proyek baru yaitu sensor keamanan untuk mengatasi kebakaran ya. Nah, di sini nantinya terdapat dua seperti biasa, ini ada code-nya, terus sebelahnya ini ada rangkaiannya ya. Nah, di sini nantinya kalian bisa melihat nih berbagai komponen yang telah saya gunakan, dan juga nanti ini terdapat code yang bisa kalian lihat atau kalian gunakan juga, kalian tiru juga pada kolom deskripsi ya. Nantinya kita Walkbee ini akan saya share juga di kolom deskripsi seperti itu, sehingga kalian bisa juga melihat nih detailnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja nih. Nantinya dalam project ini seperti biasa ada skema ya, skema yang memungkinkan alat saya ini berguna pada skema tersebut. Nah, terdapat skema yaitu suatu gedung dengan jumlah orang kapasitasnya sekitar 25 orang atau 20 orang. Nah, gedung itu membutuhkan suatu suplai keamanan untuk mengatasi suatu kejadian, yaitu semisal kebakaran. Nah, di sini nantinya saya sebagai ahli IT dan sebagai mahasiswa IT mengasih solusi nih tentang alat apa yang bisa berguna untuk mengatasi kebakaran tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini nantinya saya menggunakan Arduino Uno R3, breadboard, LCD, dan tak lupa push button nantinya, eh, dua sensor, utama ya, yang di sini konteksnya untuk kebakaran tadi. Nah, disambung lagi dengan dua sensor peer nantinya, servo, dan juga 3 LED, dan dilengkapi juga buzzer untuk sebagai indikator nih terjadi kebakaran tersebut, seperti itu ya. Nah, skemanya nantinya terdapat suatu gedung nih, lebih jelasnya ya, skema lebih jelas, terdapat satu gedung yang dimana gedung tersebut sering dilalu-lalangi oleh karyawan ya, karyawan keluar masuk seperti itu. Nah, nantinya ada skema peristiwa itu terjadi kebakaran. Nah, nantinya kebakaran tersebut itu mengharuskan setiap karyawannya itu untuk dievakuasi seperti itu, dan juga nantinya terdapat sistem yang dapat mengatasi suatu peristiwa tersebut, peristiwa kebakaran tersebut. Nah, di sini nantinya saya sebagai ahli IT atau mahasiswa IT diminta untuk membuatkan suatu sistem terhadap gedung tersebut agar nantinya proses evakuasi aman, pencegahan tentang kebakaran itu aman, penyelamatan karyawannya sendiri pun aman, dan kita sebagai bos bisa memonitoring nih tentang gedung tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini akan saya lakukan simulasi langsung ya, dan akan saya langsung ceritakan pada saat simulasi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai. Sedang compile projectnya ya. Sini mungkin ada waktu 15. Nah, sistemnya sudah mulai nih. Sistemnya masih off, pintu masih tertutup. Nah, sistem semua ini akan berjalan ketika button ini saya pencet. Nah, di sini, bentar. Di sini pada bawaannya ketika sistem itu dipencet, kedua sensor ini, sensor asap atau MQ2 dan sensor LDR atau sensor cahaya, itu ketika saya nyalakan, dia defaultnya langsung membaca nilai yang terakhir kali dia setting. Jadi di sini saya men-setting gasnya 400 ppm ya. Dia nanti akan langsung nyala nih. Dan juga di sini saya 500 lux ya. Nah, ketika ini nanti saya turunkan sebagai pembanding ya, sebagai alert juga triggernya.
nanti dia akan otomatis mati, atau enggak otomatis buzzernya itu mati, seperti itu ya. Jadi ini kita nyalakan, dia akan berbunyi ya seperti biasa. Kita harus menurunkan dulu nih kadar asapnya dan juga kadar cahayanya, nilai cahayanya kita turunin. Nah, dia akan menampilkan kondisi aman nih. Total di dalam gedung itu 15 orang, seperti itu ya, seperti yang tadi saya bilang. Sebagai bos kita juga tahu nih, monitoring di dalam gedung itu ada berapa orang, seperti itu. Nah, kok bisa tahu nih di dalam gedung itu ada berapa orang? Itu gara-gara di sini yang saya tunjuk ini adalah sensor PIR yang mendeteksi pada pintu masuk ya, pintu masuk. Dan yang di sini di dalam ini sensor PIR untuk mendeteksi orang yang keluar, seperti itu. Nah, nantinya ada skema nih. Ketika kondisi aman, tentunya ini kita masih kondisi netral ya, kita bahas dulu secara peristiwanya. Semisal pada keadaan biasa, everyday lah, setiap hari itu ya orang berlalu lalang. Semisal ada orang baru masuk, kita motion dulu aja. Nah, ada orang masuk nih, berarti nambah 16, yang tadinya itu 15, seperti itu ya. Ini semisal saya buatin, nah dia akan menutup otomatis seperti ini ya, dia akan menutup otomatis. Nah, langsung terdapat lagi nih orang masuk, pintu terbuka, LED nyala, orang masuk, sisanya 17, berarti di dalam ini ada orang 17 ya, seperti itu terus. Dan ketika bentar, ini saya keluarkan dulu. Nah, jadi di kehidupan sehari-harinya di gedung itu ya seperti sebagaimana mestinya dia bekerja terus karyawannya. Nah, langsung ada orang keluar nih, karyawan keluar. Seperti biasa, pintu terbuka otomatis gara-gara terdeteksi gerakan. 5 detik langsung menutup kembali. Nah, dengan sisa orang 16, itu ya. Langsung kita pasin aja ini 15 biar nanti gampang. Nah, seperti itu penjelasan tentang keseharian dari gedung tersebut ya. Nah, gara-gara di sini terdapat 2 skema, yaitu keadaan normal seperti biasanya dan keadaan nantinya itu keadaan pada saat terjadi suatu peristiwa tidak diduga, yaitu kebakaran, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke peristiwa tersebut ya, yang kebakaran tersebut. Nantinya kita off-kan dulu saja ya, sistem off, pintu tertutup, dan nantinya buzzer akan berbunyi. Nah, sistem off-nya kondisinya aman. Nah, ketika ini buzzernya gara-gara tidak berbunyi, gara-gara nilainya masih rendah ya, nilainya masih rendah, nilai gas dan cahayanya masih rendah ya, intensitasnya. Nah, langsung terdapat suatu kasus di mana terdapat kebakaran nih, kebakaran di mana cahayanya itu melebihi dari sini, dan asapnya itu semisal udah banyak banget nih asapnya. Nah, 1000 ppm ya, dia akan berbunyi seperti itu ya. Pertama, buzzer akan berbunyi nyaring banget, dan langsung pintu ini akan terbuka. Ayo kita ulangi lagi ya. Kondisi aman di sini. Ketika saya naikkan, sebentar, ini agak saya naikkan ya. Nah, ketika saya mulai nih, kita naikkan segini. Nah, dia akan menyala dan menampilkan bahaya total orang yang ada di dalam juga. Nah, langsung pintu akan otomatis membuka nih. Ketika saya turunin, nah dia menutup, kondisinya aman. Ketika saya fullkan seperti ini, pintu langsung terbuka ya, seperti itu. Nah, nantinya ketika pintu ini terbuka ya, pintu terbuka dan orang tuh evakuasi keluar nih, dia akan lewat ke pintu sini ya, pintu keluar, dan akan terdeteksi nih. Nah, orang keluar terdeteksi 14, orang keluar lagi, sebentar, nunggu LED-nya mati dulu. Nah, orang ada keluar lagi nih, seperti itu ya. Nih orang keluar,
Nah, orangnya total 13. Seperti itu terus sampai nantinya orang yang ada di dalamnya itu terevakuasi semua. Jadi seperti itu ya. Sampai nantinya dalam gedung tersebut orangnya itu keluar semua, sehingga pihak pemadam kebakaran bisa mengatasi kebakaran tersebut dengan maksimal seperti itu ya. Nah, sehingga itu juga memudahkan dari pihak pemadam kebakaran juga untuk proses evakuasi. Semisal nih ya, kondisi kebakaran dan di dalam masih ada 12 orang seperti itu ya, sehingga pihak pemadam kebakaran ini bisa langsung mengevakuasi ke tempat tersebut dan mengeluarkan orang-orang total 12 orang tadi ya. Sehingga pertama, manfaatnya dari alat ini yaitu pertama, memudahkan karyawan dalam evakuasi dikarenakan otomatisasi dari sensor asap dan sensor gas dan sensor cahaya tersebut, sehingga trigger si buzzernya seperti itu ya. Nah, dari karyawan tadi udah, terus dari bosnya. Dari bos itu pemilik gedungnya bisa tahu nih di dalam ada berapa karyawan. Seperti itu ya. Di kehidupan sehari-hari atau di kesehariannya, ketika ada orang masuk itu langsung tahu nih di dalam gedung tersebut ada berapa orang seperti itu. Jadi bisa juga digunakan sebagai monitoring orang yang ada di dalamnya itu ada berapa. Karyawan sudah, bos sudah, langsung kemudahan dalam evakuasi. Pertama, evakuasi karyawan yang ada di dalamnya, di dalam gedung tersebut, karena pintu akan terbuka otomatis. Pertama, pintu akan terbuka otomatis semisal terjadi kebakaran seperti itu. Dan tanya itu, pintu juga akan terbuka otomatis pada kesehariannya dikarenakan terdapat dua sensor pada sensor masuk dan sensor keluar tadi ya. Nah, ketika pintu terbuka otomatis pada saat kebakaran tersebut, pintu akan selalu terbuka. Pertama ya, pintu akan selalu terbuka. Beda nih. Nah, ini pintu akan selalu terbuka seperti itu ya. Dan LED akan selalu nyala, LED merah. Pintu akan selalu terbuka nih. Beda kalau ini saya turunin. Nah, pintu tertutup nih otomatis. Tapi ketika ada orang keluar, nah, pintu terbuka. Namun, ketika setelah 5 detik, pintu itu akan tertutup. Seperti itu ya. Beda case apabila pintu selalu terbuka ketika kebakaran, dia tidak akan menutup otomatis. Dia akan menunggu nih sampai benar-benar aman. Jadi pintu akan terbuka dan memudahkan untuk pihak pemadam kebakaran seperti itu ya. Jadi langsung masuk tanpa harus adanya membuka pintu seperti itu. Jadi memudahkan proses evakuasi pertama. Nah, keduanya dari karyawan tuh langsung bisa nyerobot keluar buat menyelamatkan diri. Dan tak hanya itu, dari sensor bisa membaca nih di dalam ada berapa orang seperti itu ya. Nah, manfaat-manfaatnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kondisi aman nih, total 11 orang. Jadi dari atas ini apabila masuk akan terdeteksi seperti ini. Nah, terdeteksi, pintu akan membuka ya. Pintu akan membuka, tertutup lagi. Apabila keluar, dia juga akan deteksi. Nah, total orang keluar, orang masuknya tertampak di sini ya. Nah, terminal tampak. Nah, selanjutnya yaitu ada button nih. Button untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem, dikarenakan kesehariannya nanti pada gedung ini itu ketika sudah tidak digunakan ya dimatikan sistemnya. Jadi lebih menghemat listrik dan sumber daya lainnya. Nah, terdapat LCD ya yang menunjukkan informasi. Terdapat buzzer dan seperangkat indikator untuk menampilkan bahayanya di sini ya. Ketika kebakaran akan langsung berbunyi dan LED langsung merah. Dan seperangkat alat pendeteksi kebakaran yaitu sensor gas dan sensor LDR seperti itu ya. Nah, berikut itu adalah
penjelasan tentang demonstrasi atau simulasi tentang kebakaran pada suatu gedung ya, alat cerdas untuk mengidentifikasi suatu kejadian yaitu kebakaran tersebut pada gedung kerja itu. Nah, mungkin sekian dari saya tentang simulasi IoT dan sistem tertanam ini. Apabila ada kekurangan atau salah penyebutan dan kurangnya penjelasan tentang alat, mungkin kalian bisa langsung komen atau kalian langsung buka aja pada project ini yang nantinya saya share pada kolom deskripsi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di simulasi selanjutnya ya. Bye bye.